Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah bersama saya yaitu Rani Sri Nurbayanti dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Eh, saya akan menyampaikan materi masih ada berhubungan dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang membuat atau menilai karya sastra, menilai karya melalui resensi. Nah, ini sebetulnya lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya di sana hanya menjelaskan pengertian dari resensi dan beberapa hal penting dari resensi itu. Baiklah, di sini kita akan lihat apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam resensi itu. Yang pertama adalah judul resensi. Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah resensi adalah judul. Judul yang menarik dan menjiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Judul tidak perlu dibuat terlebih dahulu. Kamu masih bisa membuatnya saat tulisan resensi sudah selesai. Bisa ya nanti. Kemudian yang kedua, data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga bukunya. Kemudian yang ketiga, isi resensi. Unsur resensi yang ketiga adalah isi. Kamu tentunya harus menulis isi resensi buku atau film yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulannya, kelemahannya, rumusan kerangkanya, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Yang keempat di sini adalah penutup. Penutup resensi. Unsur resensi yang keempat adalah penutup. Umumnya pada bagian penutup ini terdapat mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Jadi misalnya ini kalimatnya seperti ini. Buku ini cocok untuk remaja. Buku ini cocok untuk anak usia. Buku ini tidak cocok dibaca oleh misalnya, nah seperti itu ya. Kemudian di sini ada struktur resensi. Yang pertama adalah identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta buku, serta ukuran buku. Yang kedua, orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama, isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi, ya. Misalnya udah cetakan keberapa gitu. Berarti kan kalau misalnya dicetak beberapa kali, berarti buku ini banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga, sinopsis. Sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat, analisis. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Dan yang kelima adalah evaluasi. Sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, ini sebetulnya ini hampir sama dengan bagian penting dari atau unsur-unsur dari resensi, tetapi ini mungkin ditulisnya lebih sedikit aja gitu ya, lebih ringkas aja. Di sini ada 5 struktur resensi, berbeda dengan unsur-unsur. Tapi sebetulnya isinya kalau kita lihat itu sama saja ya. Kemudian kaidah kebahasaan resensi, yang pertama banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, kemudian yang ketiga banyak menggunakan konjungsi, ya, konjungsi penyebaban seperti katanya, contoh katanya nih, karena, sebab, ya. Yang keempat menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata contoh katanya, jangan, harus, hendaknya. Nah, gitu ya. Jadi di sini untuk kaidah kebahasan resensi itu ada 4 ya. Itu saja hal yang dapat saya sampaikan tentang resensi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ya, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.